Halo sahabat Data, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam acara Viral Bistik Data edisi yang kedua. Bersama saya, Imam Setia Harnomo, Kepala PPS Kabupaten Kapuas Hulu. Kali ini kita kedatangan tamu. Hari ini bersama Bapak Dr. Andes Abdul Rashid MM. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Selamat pagi Pak Rashid. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak ya. Iya, amin. Baik Pak, sebelum kita ngobrol lebih jauh Pak, mungkin Bapak bisa bercerita sedikit Pak, apa sih itu tugas pokok, fungsi maupun visi misi dari Dinas Pertanian Pangan Pak? Ya, tugas pokok ya dan fungsi visi misi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu itu ya itu mengikuti tugas pokok visi misi Bupati. Tetapi kami tugas khusus kami ya bagaimana kami ya tetap mempertahankan ya produksi pangan ya untuk masyarakat, pangan dalam arti luas ya. Berarti dengan 260.000 sekian masyarakat Kapuas Hulu paling tidak kami bisa memenuhi ya baik dari pangan dalam arti ya barang pokok, horti dan lain-lain. Sekali itu. Baik. Nah, seperti penjelasan Pak Rashid tadi bahwa Dinas Pertanian Pangan tentu ada tugas dan fungsinya Pak. Nah, untuk mencapai tugas dan fungsi tersebut tentu butuh perencanaan, kemudian butuh kebijakan dan program-program. Nah, dalam kebutuhan tersebut pasti diperlukan data Pak, data sebagai perencanaan, sebagai pendukung dan sebagainya. Nah, kira-kira data apa saja yang ada di Dinas Pertanian Pangan Pak? Ya, data di dinas kita jelas banyak Pak yang kita gunakan untuk satu perencanaan yang baik pasti didukung oleh data. Ya, data kita ya pertama kita data potensi lahan. Ya, lahan itu ya baik lahan yang produktif maupun lahan garapan yang sedang dilaksanakan. Nah, lalu data-data itu juga ya bukan hanya mencakup data-data bahan pokok seperti beras padi, tetapi juga semacam horti dan sebagainya. Nah, untuk melaksanakan kebijakan itu, jelas Pak, kita menggunakan perencanaan dan program kerja. Nah, program kerja kita ya untuk di Dinas Pertanian kita ikut semboyan ya. Paling tidak ya kita bisa swasembada. Itu semboyan yang utama. Bisa swasembada pangan ya. Kalau dalam istilah orang pertanian kedaulatan pangan. Itu yang paling penting. Itu yang utama ya iya. Pak. Tujuan yang nomor satu lah ya Pak ya. Iya. Nah, dari data-data tersebut Pak, tentunya adalah tujuan dan manfaatnya Pak. Nah, kira-kira apa Pak tujuan dan manfaat dari data-data tersebut Pak? Ya, tujuan dan manfaat. Saya kira ya tujuan kita kalau kita sudah dalam ya suasana kedaulatan pangan kita bisa capai, berarti ya masyarakat kita tahan segala macamnya. Terutama ya dengan hal kemiskinan bisa kita atasi dan segala macam. Manfaat yang paling utama yaitu pertama ya kita meningkatkan nilai tukar petani. Nah, berarti petani itu punya nilai tukar yang tinggi, yang tambah baik. Saya kira itu yang paling penting, Pak. Nilai tukar petani itu. Nilai tukar petani ya Pak ya? Iya. Sebagai apa namanya nilai tambah kita ya Pak. Betul. Ya? Oke. Nah sekarang Pak, tadi kita berbicara data, tentunya kita tidak lepas dari isu yang lagi hangat nih Pak, yaitu tentang satu data Indonesia Pak, sesuai Perpres 39. Nah, kira-kira Bapak tahu enggak nih tentang satu data Indonesia nih? Ya, saya kira memang di kami sudah kita terapkan ya. Satu data itu ya semua karena apa? Data yang digunakan sekarang perhitungan apa saja itu kan hanya ada mengacu kepada data BPS. Saya kira itu. Nah, kalau satu data itu ya kita benar-benar kenapa? Data-data ini salah satu tadi yang saya kembali ke awal. Data-data itu yang akurat itu adalah untuk perencanaan. Bagaimana kita bisa merencanakan, bagaimana kita bisa melaksanakan program kerja, ya bagaimana kita bisa sampai ke mencapai tujuan kita utama yaitu kita paling tidak kita berdaulat di bidang pangan. Itu yang paling penting, Pak. Ya, terima kasih Pak.
Kemudian berbicara satu data Indonesia, tentu ada namanya prinsip dari satu data Indonesia, Pak. Saya jelaskan bahwa prinsip satu data Indonesia seperti memiliki standar data, memiliki metadata, kemudian interoperabilitas, artinya bisa dibagi pakaikan. Di Dinas Pertanian dan Pangan ini, apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip satu data tersebut, Pak? Kita sebenarnya karena kita sudah diterapkan, Pak. Yang jelas data yang ada di kita, ya, itu ya baru bisa diverifikasi apabila data itu ya mengandung. Nah, itu laporan boleh kita update ya. Misal data itu ada titik koordinatnya. Nah, koordinatnya betul atau tidak? Nah, data itu yang kalau tidak menggunakan koordinat, sekarang itu untuk ke pusat, laporan ke pusat itu harus lengkap dengan koordinat. Di mana lokusnya, di mana fokusnya, berapa jumlahnya itu jelas, Pak. Jadi sekarang sudah pakai sistem open kamera. Open kamera. Tidak ada masalah. Satu data itu kita gunakan data itu, Pak. Ya. Nah, tadi disebutkan bahwa Dinas Pertanian Pangan sudah mulai memenuhi prinsip satu data Indonesia. Nah, kira-kira kedepannya nih Pak, langkah-langkah apa Pak supaya prinsip satu data Indonesia ini bisa berjalan lebih bagus lagi Pak kedepannya Pak? Saya kira ya prinsip ya paling tidak ya antara instansi, antara OPD khususnya dengan statistik, kita ini memang harus ada kolaborasi ya Betul, di lapangan, ya. kolaborasi ya saya kira tidak bisa jalan sendiri. Kami saja tidak bisa berjalan sendiri, begitu juga statistik harus memulih dan dinas-dinas yang lain. Ya, saya kira karena kalau di sini kan kita sudah punya data-data OPD ya. OPD itu secara tergabung. Ya silakan kita gunakan. Saya kira ada kita, Pak. Memang ke depan harus kolaborasi itu kita tingkatkan. Betul. Sekarang zamannya memang judulnya kolaborasi, Pak. Iya. Kalau tidak kolaborasi ya susah kita berjalan ke depannya. Makanya mungkin ke depannya kita bisa kumpul di satu forum, Pak, dengan OPD, kemudian di bawah naungan Bapeda dan Kominfo untuk bisa artinya mengumpulkanlah data-data statistik sektoral utamanya Pak. Iya. Dari OPD kita kumpulkan, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan dari pemerintah daerah itu Pak. Nah kemudian tentunya dalam menerapkan prinsip satu data Indonesia di dinas itu tentu ada kendala-kendalanya lah Pak. Nah kira-kira kendala yang ditemui Pak di dinas apa nih Pak untuk penerapan prinsip satu data Indonesia itu Pak? Jelas Pak, kalau kendala banyak sekali yang kami hadapi. Pertama itu ya kendala klasik pasti ya, kita kurang tenaganya ya, tenaga manusia itu kurang. Tetapi ya di samping itu masih bisa lah kita buat dengan deklat dan sebagainya. Yang sangat luar biasa kendala yang ada kami, karena terus terang pertanian itu kan bukan berada di daerah-daerah yang perkotaan atau di kecamatan. Pertanian itu rata-ratanya di mana? Di desa, di bahkan ke dusun-dusun itu adalah wilayah pertanian. Bahkan di sana untuk menerapkan data ini ya banyak yang tidak punya sinyal. Nah, jadi untuk sinyal HP aja itu enggak ada. Nah, itu salah satu data yang memang kita menjadi kendala ya. Kedua ya memang sangat jauhnya ya. Begitu jauhnya hubungan antara pusat kabupaten dengan dengan desa, dengan dusun, dengan pusat-pusat sentra-sentra produksi yang dipimpin oleh pertanian. Saya kira itu memang ke depan itu harus kita atasi bersama. Ya betul Pak. Jadi memang untuk Kabupaten Kapuas Hulu kendala utama di samping faktor geografis Pak, Ya. kemudian juga infrastruktur seperti tadi dijelaskan Pak Rasid. Sinyal susah kita memang untuk infrastruktur masih susah. Nah, kira-kira Pak dalam dinas pertanian pangan ini solusinya Pak tadi kan sudah jelasin masalah-masalahnya ya. Nah solusinya itu apa saja Pak untuk bisa menerapkan satu data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu ini? Kalau di dinas pertanian solusinya jelas ya, cuma memang agak ya lamban ya. Pertama kita membagi wilayah Kapuas Hulu ini dibagi 14 BPP ya, pusat balai penyuluh. Nah, jadi di
balai penyuluh itu kita sudah pasang semua internet, tetapi tidak seluruhnya itu connect kemana-mana. Nah, jadi laporan itu kita berjenjang, mulai dari desa, dari tingkat kecamatan itu ke salah satu, kita ada 14 BPP di Kabupaten Kepulauan Seribu dari 23 kecamatan. Nah, nanti kita rekap di apa nama BPP itu, baru dilapor secara baik secara manual maupun, tapi rata-rata kita sudah secara, kalau dari pusat BPP itu secara online. Saya kira udah itu salah satu yang kami atasi. Nah, mengatasi masalah kekurangan pengetahuan atau kemampuan, karena penyuluh kita itulah ya rata-rata dari desa dan petugas di desa ya. Nah, kita berupaya semaksimal mungkin walaupun dengan tenaga dana yang terbatas, kita berupaya untuk mengadakan diklat ya. Kalau selama ini kita kerjasama dengan beberapa pihak, tidak bisa kita ngirim keluar, tapi kita panggil ya untuk tutorialnya ke daerah kita. Saya kira itu salah satu kami solusi mengatasi data-data itu. Oke Pak. Nah, jadi dari penjelasan Bapak, data itu kan penting ya Pak ya? Sangat penting. Baik perencanaan segala macam. Nah, untuk di Dinas Pertanian Pangan ini, untuk merawat nih Pak, merawat data supaya lebih bagus, kemudian standarnya memang memenuhi syarat, itu langkah-langkahnya Pak untuk merawat data ini Pak? Sebenarnya selama ini sudah kita mulai laksanakan, tapi kita ini memang ya, kalau sekali lagi kita itu alasan klasik ya, kita memang ke dana. Nah, sehingga perangkat-perangkat lunak kita kadang-kadang hanya ada di kabupaten. Di kabupaten pun ya tidak lengkap betul. Alhamdulillah kami kemarin mendapat bantuan dari kementerian, di semua BPP itu ada didapat perangkat-perangkatnya untuk memelihara data. Saya kira itu yang memang kita. Lalu memang kita juga ya di kabupaten ya kita membina ya petugas-petugas yang memang menghimpun data, adminnya ya. Saya kira itu memang upaya kita lah, semaksimal mungkin kita merawat data itu. Oke. Nah, tadi dijelaskan Pak Rasid bahwa Dinas Pertanian Pangan memiliki data-data. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Pak, data-data yang ada di Dinas Pertanian Pangan ini itu apakah berasal dari survei tersendiri atau berdasarkan dari kompilasi administrasi itu Pak? Ya. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau data kita menghimpun data itu yang paling kita banyak itu ya adalah kompilasi dari administrasi kita, karena laporan dari lapangan. Kita ada penyuluh-penyuluh yang setiap desa itu sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 16 itu ya, setiap desa itu 1 orang penyuluh. Tetapi karena kita kekurangan tenaga, ada yang 1 penyuluh itu sampai 3 dan bahkan 4 desa. Nah, tapi itu tetap asal mulanya data dari, tetap laporan itu per bulan, per minggu itu ada laporannya. Kalau untuk data pertanian yang berdasarkan dari survei sendiri, kira-kira ada enggak Pak? Banyak. Sebenarnya dari survei kita sering bekerjasama dengan pihak universitas, ya dengan pihak luar, dengan pihak-pihak terkait lah. Kita sudah banyak data-data. Ya salah satu kemarin ya uji coba misal bawang merah, ya itu melalui dari IPB Bogor. Nah, jadi tidak sedikit. Jadi loh, ini bawang merah ini boleh ditanam di sini. Tentu disurvei dulu ya Pak? Iya, disurvei dulu. Iya. Berapa kadarnya, berapa 1 hektar, berapa ton bisa. Alhamdulillah itu. Nah, untuk data-data yang ada di Dinas Pertanian Pangan tadi Pak, baik yang survei sendiri maupun yang kompilasi administrasi, itu apakah sudah menerapkan kaidah-kaidah statistik Pak, seperti metodologinya maupun pengolahan datanya dan sebagainya Pak? Saya kira kita memang ada standar-standar tertentu ya. Standar-standar kita, saya kira karena kita juga kalau misalnya data yang diolah dari pihak kita ya, dari administrasi kita punya standar dari kementerian ya.
ini data standar, misal bagaimana standar data jumlah sawah, bagaimana jumlah ini dan sebagainya, itu harus ada standarnya. Jadi dari kementerian ya Pak ya? Banyak dari Kementerian Pertanian, Pak. Kalau untuk survei-surveinya Pak, nanti kan ada misalnya kerjasama dengan instansi atau pihak luar, Ya. survei langsung ke lapangan. Nah itu apakah sudah menerapkan kaidah-kaidah statistik Pak? Saya kira jelas, Pak. Karena kemarin kita juga misal perkebunan, kita kerjasama dengan GIZ. GIZ itu kerjasama dengan pihak lagi. Nah, jadi itu jelas kalau udah menggunakan itu standar-standar kaidah-kaidah statistik, Pak, pasti, Pak. Jadi sudah ada ya penghimpunan data, tabulasi data dan segala macam, saya kira Sudah mengikuti ya Pak? udah mengikuti, Pak. Oke. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu data, apa sih itu statistik. Jadi pengertian data itu adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, ataupun bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Sedangkan statistik itu kalau menurut Johnson and Bhattacharya itu diartikan sebagai produk kegiatan statistik, khususnya pengumpulan, pengolahan data, meringkas, dan menginterpretasikan sampai pada pengambilan keputusan. Nah, kemudian apa sih itu data statistik? Nah, data statistik adalah deskripsi numerik dari aspek kuantitatif sesuatu. Namun, tidak semua deskripsi numerik adalah data statistik. Nah, bagaimana ciri-ciri data statistik? Yang pertama harus dalam bentuk agregat, seperti jumlah, rata-rata, proporsi, presentasi, dan rasio. Kemudian yang kedua, perubahan karakteristik fenomena yang teliti disebabkan oleh sejumlah kekuatan yang bekerja secara simultan. Contoh, perubahan yang terjadi pada jumlah penduduk dan sebagainya. Kemudian diperoleh dengan cara pencacahan atau pengukuran atau diestimasi dari data sampel berdasarkan standar akurasi yang memadai. Kemudian ciri berikutnya harus dikumpulkan secara sistematik dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian kita tahu ada beberapa jenis-jenis data. Nah, jika dikelompokkan menurut cara pengukuran, data itu ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan kalau menurut waktu pengumpulan, yang pertama ada data cross section, yang kedua ada data time series. Sedangkan menurut tingkat pengukuran, itu ada data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Sedangkan menurut sumber, itu ada dua, data internal dan data eksternal. Sedangkan menurut cara pengumpulan, ada dua juga, yaitu pertama data primer, yang kedua data sekunder. Sedangkan menurut teknik pengumpulan, itu ada namanya sensus dan survei. Inilah yang sering dilakukan oleh BPS, Pak. Jadi sensus dan survei. Nah, kemudian orang sering bertanya, bagaimana sih data statistik itu dikatakan sebagai data yang baik? Nah, tentunya ada syarat-syarat bahwa suatu data statistik itu dikatakan yang data yang baik. Yang pertama adalah harus objektif. Artinya harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan diungkapkan apa adanya dengan keterangan yang benar. Yang kedua, harus representatif atau mewakili. Artinya harus mewakili kelompok objek yang diamati. Nah, yang ketiga, akurat dan reliable. Artinya mampu secara tepat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian syarat berikutnya, tepat waktu. Artinya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian disajikan tidak lama berselang dari waktu terjadinya fenomena tersebut dan harus tersedia pada saat dibutuhkan atau up to date.
Kemudian syarat berikutnya adalah relevan, artinya ada hubungan dengan masalah yang akan diselesaikan. Syarat berikutnya koheren, artinya konsisten dan sesuai dengan indikator lain yang serupa atau saling terkait. Kemudian syarat berikutnya menyeluruh atau lengkap, artinya dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnya sehingga gambaran yang diperoleh tidak bersifat sepotong-sepotong atau parsial. Itu parasit penjelasan sedikit mengenai data dan statistik. Terus kemudian Pak, tadi dalam prinsip satu data Indonesia itu kan ada namanya memiliki standar data, kemudian memiliki metadata, kemudian data bisa interoperabilitas, artinya bisa bagi pakai. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira Pak Rasid ini mengetahui enggak apa itu metadata, Pak? Ya mungkin secara jelas kita tidak pas ya. Tetapi kalau di kami ya, yang dikatakan mungkin itu metadata, karena semua data yang ada di kita ya, itu pasti ada penjelasannya. Ya, saya kira pasti itu Pak. Baik itu data tentang sawah, produksi, data apa ya, horti, bagaimana penerapannya. Saya kira itu kita punya penjelasan tertentu. Jadi saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu metadata. Jadi metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, mudah digunakan, atau mudah dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data, atau kata lainnya juga informasi tentang informasi. Jadi metadata kegiatan statistik sektoral itu berarti memuat informasi yang menggambarkan atau mendokumentasikan tentang penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. Nah, metadata ada jenis-jenisnya, Pak. Jadi, dalam rangka mengelola metadata, BPS melakukan inventarisasi metadata. Inventarisasi dilakukan dengan menggunakan formulir metadata statistik seperti yang tertuang pada Peraturan BPS nomor 5 tahun 2020. Jadi metadata itu ada 3, Pak. Yang pertama metadata statistik kegiatan, yang kedua metadata statistik indikator, yang ketiga metadata statistik variabel. Nah, apa sih itu metadata statistik kegiatan? Jadi metadata statistik kegiatan adalah metadata kegiatan statistik merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran atau dokumentasi dari penyelenggaraan suatu kegiatan statistik. Sedangkan metadata statistik indikator merupakan suatu metadata yang dikumpulkan kaitannya dengan informasi yang melekat pada indikator yang dihasilkan dari suatu kegiatan statistik. Sedangkan metadata variabel merupakan suatu metadata yang memberikan penjelasan mengenai variabel yang dikumpulkan. Secara sederhana, metadata variabel adalah informasi dari variabel. Nah, ini adalah contoh penyajian metadata dengan data nih. Sebelah kiri ini adalah datanya, kemudian sebelah kanan ini adalah contoh dari metadata indikator. Mungkin itu sedikit Pak penjelasan mengenai metadata. Jadi memang untuk konsep metadata ini memang OPD banyak memang belum mengetahui Pak. Iya. Karena ini memang sesuatu istilah baru lah. Iya. Metadata, dan ini PR kami Pak PPS untuk memberikan penjelasan, memberikan pembinaan kepada OPD bahwa ada yang namanya metadata. Nah, metadata itu sebenarnya data dalam data lah kalau istilah ininya, atau informasi dalam informasi. Nah, saya yakin sih OPD sudah mengetahui lah, atau ada lah informasi yang ada di dalam data tersebut. Cuma mungkin OPD belum mengetahui ini loh yang namanya metadata. Nah itu Pak. Nah, saya yakin juga di Dinas Pertanian Pangan data-datanya juga sudah ada penjelasannya lah, informasi lah mengenai data-data tersebut, baik itu misalnya tentang surveinya, metodologinya, konsep definisi. Saya yakin sih sudah ada. Cuman
kadang itu tidak terdokumentasi dengan baik, Pak. Betul. Nah, itu. Mungkin tidak terdokumentasi Nah, dengan baik. Nah, itu. Nah, kedepannya kami akan membina, Pak. Ya, mudah-mudahan kita Ya, nanti membina sama-sama. untuk dinas-dinas bahwa selain data itu sebenarnya harus ada informasinya untuk konsumen bisa membaca apa sih informasi yang ada di Iya. data tersebut. Ini PR kami, Pak, untuk membina OPD-OPD itu utamanya mengenai metadata. Juga nanti ke depannya OPD-OPD kalau misalnya ada survei tersendiri itu kami melakukan pembinaan untuk ininya, Pak, survei-surveinya. Jadi kami bisa memberikan rekomendasi statistiknya. Ya. Nah, itu, Pak. Kemudian tadi Pak Rashid sudah menjelaskan bahwa sebenarnya di Dinas Pertanian ada juga informasi-informasi untuk informasi mengenai data-data tersebut. Nah, apakah data yang ada di Dinas Pertanian tersebut untuk sampai sekarang ini, Pak, sudah terdokumentasi dengan baik apa belum, Pak? Penjelasannya untuk metadatanya tuh, Pak. Kalau untuk sekarang mungkin secara secara sistematis kita belum ya, belum secara dokumentasi baik. Tetapi saya kira itu tidak lepas ya, karena terus terang kami yang nama laporan ya ke provinsi itu mingguan, ke Kementerian Pertanian itu juga mingguan. Jadi bahkan ada yang setiap minggu itu dibuat laporan. Nah, tentang itu pasti kalau tidak menganut penjelasan-penjelasan yang apa data di dalam data itu tidak mungkin bisa di-update di sana ya, bahkan data ini diragukan. Nah, Ya. itu yang paling penting, Pak. Cuma mungkin kami belum menerapkan itu secara sistematis. Ya. Saya kira kami memang menunggu ya, mudah-mudahan dari statistik ini ada nantilah sosialisasi ke Betul, Pak. petugas-petugas kami secara ini loh metadata yang memang sistematisnya. Ya, ini memang sudah sebagai tugas kami sih, Pak, untuk memberikan pembinaan, sosialisasi tentang statistik sektoral. Nah, kemudian dalam metadata ini mungkin bisa saya jelaskan sedikit, Pak. Untuk metadata itu ada metadata variabel, ada metadata indikator, ada metadata kegiatan. Nah, nanti mungkin kedepannya nanti kami sampaikan, Pak, apa sih itu metadata variabel, apa sih itu metadata indikator, kemudian contoh-contohnya. Nah, nanti mungkin kedepannya, Pak, nanti kami akan sampaikan, Pak, supaya Dinas Pertanian Pangan ini bisa memberikanlah metadatanya, Pak, sesuai dengan konsep yang ada gitu, Pak, supaya di samping data Dinas Pertanian ditampilkan juga ada metadatanya. Nah, itu yang bisa terdokumentasi dengan baik, Pak. Baik, kita tunggu, Pak. Jadi kerjasama ini kita tunggu, Pak, nanti. Mudah-mudahan ya di pertanian makin hari makin lebih bagus ya penyajian datanya. Iya, betul, Pak. Saya kira harap itu. Betul. Nanti kan kedepannya kami sedang merancang, Pak, untuk semacam web. Jadi di situ kumpulan data-data dari dinas, data-data sektoral itu, Pak. Di situ dikumpulkan jadi satu. Itu nanti semua Bapak bisa mengakses lah. Iya. Kira-kira dari data misalnya di Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya. Di situ tersimpan semua, kemudian juga ada metadata-metadatanya, Pak. Kami sedang merancang sih, Pak, web gitu, kita kumpulkan satu data-data dari dinas dari OPD untuk dikumpulkan jadi satu lah, Pak. Termasuk data kami juga bisa dijadikan satu gitu, jadi satu web. Nah, baiklah, Pak. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, Pak, mungkin Pak Rashid bisa kasih closing statement, Pak, atau tentang pendapat lah, Pak, mengenai penerapan satu data Indonesia, kemudian pembinaan statistik sektoral di Kabupaten Kapuas Hulu. Silakan, Pak. Baik, saya kira ya kalau kami ya pertama ya kami mengharapkan dalam kita menerapkan satu data ini, di mana saya jelaskan dari awal, memang antar OPD, antar itu yang kita harus punya kolaborasi yang baik, yang lebih serasi, yang lebih itu, saya kira itu untuk kita mencapai satu data Indonesia yang baik. Ya, karena apa? Tanpa kita kolaborasi, kalau masing-masing bawa data masing-masing, saya kira sulit untuk ketemu. Ya, kedua, ya kami sangat berharap sekali, ya mudah-mudahan ya dari statistik ini bisa ya menjadi apa ya
uh, leading sektor untuk kita membuat ya metadata yang betul ya. Walaupun di kami dinas kami juga sudah ada web tersendiri, tetapi saya kira mungkin kita harus saling link ke masing-masing, itu mudah, tinggal tekan, oke ini satu data kita, Kabupaten Sulu tinggal tekan sama. Kenapa? Semua laporan kita tetap satu data itu mengacu ke data yang ada di keluar statistik. Saya kira itu Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin kita ke depannya akan menjalin koordinasi, kolaborasi lebih baik lagi Pak, terutama mengenai metadata ini Pak. Baik Pak. Karena memang metadata sekarang sudah menjadi kebutuhan lah, di samping data itu tersendiri gitu Pak. Nanti ke depannya ya kami akan melakukan semacam sosialisasi, pembinaan ke dinas-dinas lah Pak. Terima kasih Pak Rashid atas waktunya sudah berkenan datang ke tempat kami. Untuk sahabat data, jika ada pertanyaan boleh tulis di komentar, nanti kami akan menjawabnya. Sekian podcast. Sama-sama terima kasih. Ya saya kira dari kami atas penyampaian pagi ini ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Demikian Sobat Data untuk edisi kali ini Viral Bistik Data. Saya Imam Setia Harnomo pamit undur diri. Terima kasih, sampai ketemu lagi sahabat Data. Ya.